Salam. Salam. Selamat hari Minggu kepada kita semua, Bapak, Inang, nama Poso, dan anak sekolah minggu. Terpujilah Tuhan, kita masih diberi kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Ibadah kita hari ini Minggu 24 April 2022, nama minggu kita yaitu Quasimodogenity. Model agenda model B, berbahasa Indonesia. Pengakuan iman apostolikum. Acara khusus ada hari ini HBN kepada kita lansia yang ada di gereja ini. Sunaima tata ibadah bani sadarion pagion kubain nasyam hasuman nami jemaat nama ibadah di rumah ase pukah kita matene imulai hita mah acara ta ibadah pada bayi sadarion. Persembahan ibadah kita dapat kita serahkan ke bendahara jemaat juga melalui transfer dan persembahan digital barcode. Persembahan hari ini CGKPS untuk kegiatan Oikumene. Jadi Bapak Inang senehuman asyam jimat namne rumah asipukah kita mah ibadah ta ase bersaat teduh malobe hita. Selesai, jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Mandoding kita ke Mas Urang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir,
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Sorgawi, syukur dan terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau memberikan firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat dan kekuatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu dan hidup seturut kehendak-Mu. Seperti bayi yang baru lahir, yang ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Demikianlah kami senantiasa haus akan bekal rohani, agar kami bertumbuh dan semakin mengenal serta memahami besarnya kasih karunia-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk. Mari kita angkat pujian dari PKJ nomor 216 ayat 1 sampai 3. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Engkau adalah Allah yang Maha Suci dan Maha Kasih. Sesungguhnya kami tidak layak menghampiri hadirat-Mu karena dosa-dosa kami kepadamu. Seringkali kami tidak berserah kepadamu.
tetapi justru mempercayakan dan menyerahkan diri kami kepada Allah lain. Padahal Engkau telah memerintahkan kepada kami supaya hanya kepadamu kami menyembah dan berserah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami, dan teguhkanlah iman kami, supaya kami senantiasa percaya dan berserah kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1 sampai 3. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasnya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Walau aku berjerih dan menangis hati, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 sampai 3. Sebelum kita mendengarkan waktu jemaat, kami berikan waktu untuk Bapak Sekjem membacakan pengumuman. Shalom Bapak Inang. Demikian juga Bapak Inang yang ada di rumah. Kami akan bacakan SK dari Pak Guru Manaksihon untuk tahun ajaran 2022 sampai 2024 yang akan memulai pembelajaran pada tanggal 1 Mei 2022. Gereja Kristen Protestan Simalungun, GKPS Jemaat Cijantung, Resort Cikoko, Distrik 7, Jakarta.
Surat keputusan nomor 05/A.1.3 Ikut bapak aja ntar pulangnya lu itu. Romawi 7 2022 tentang pengangkatan guru sidi Jemaat GPS Cijantung. Pengurus harian Majelis Jemaat GPS Cijantung menimbang: 1. Bahwa dirasa perlu penetapan guru sidi untuk tahun ajaran 2022 sampai 2024 di Jemaat GPS Cijantung. Yang kedua, untuk keberlanjutan pemberitaan firman Tuhan kepada anak-anak guru sidi. Mengingat 1. Tata dasar dan tata laksana GKPS. Kedua, tata kerja Majelis Jemaat GKPS Cijantung. Memperhatikan hasil pertemuan PHMJ bersama guru sidi dan ketua sekolah minggu pada tanggal 10 April 2022 di GKPS Cijantung. Memutuskan menetapkan: pertama, mengangkat guru sidi GKPS Jemaat Cijantung untuk tahun Itu mak ajaran yang cas terus. 2022 sampai 2024, yaitu Pendeta Oberlin Silalahi sebagai koordinator, Situa Lumbang Sitopu, Situa Nurita Saragi, Situa Marwina Purba, Situa Helda Justinar Sipayung, Situa Redwin Sitopu. Kedua, apabila dalam keputusan ini ada kekeliruan atau kesalahan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2022. Pengurus harian Majelis Jemaat GPS Cijantung, Situa John Hatman Sinaga, Ketua Stri Pengantar Jemaat, Situa Jan Sondamanik, Sekretaris Jemaat. Terima kasih. Shalom untuk kita semua, Bapak Inang Naoposo yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah. Kami akan bacakan warta jemaat minggu ini 24 April 2022. Yang pertama, ibadah minggu. Ibadah minggu pagi hari ini yang hadir di gereja yaitu seksi lansia jam 8 pagi. Untuk minggu depan 1 Mei 2022 yang hadir di gereja yaitu jemaat sektor 1 dan sektor 4 jam 8 pagi. Juga melalui Zoom dan YouTube. Kedua, ibadah sekolah minggu. Kelas Abraham dimulai pukul 10 sampai dengan 11 WIB. Kelas Ishak dimulai pukul 11 sampai 12 WIB. Kelas Yakub pukul 12 sampai 13 WIB melalui Zoom. 3. Sermon majelis, sermon lokal akan diadakan pada hari Selasa 26 April 2022 jam 19 WIB sampai dengan selesai melalui Zoom. Untuk PA Seksi Inang akan diadakan pada hari Rabu 27 April 2022 jam 19 WIB sampai selesai melalui Zoom. Latihan singer akan diadakan pada hari Sabtu jam 16 WIB sampai dengan selesai di Gereja Tatap Muka. Pertonggon rumah tangga gabungan akan diadakan pada hari Jumat 19 April 2022 yang menjabui yaitu keluarga Bapak Michael Sinaga Borulingga dengan petugas ambilan Pendeta Dendi Sidauruk, agenda Situa Hardi Olman Purba, Doding Situa Lasmawati Gurning, Tonggo Syafaat Situa Agustina Sianipar, dan membahas pemahan nama daerah Tonggo Siap Suhut Membanik tuan rumah. Kegiatan kebaktian penghiburan atau pengapohon akan diadakan baktian penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Suandi Saragi pada hari Minggu 1 Mei 2022 setelah ibadah minggu secara tatap muka dan juga Zoom. Dihimbau kepada semua jemaat menghadiri acara tersebut. Hasil sidang jemaat GKPS Cijantung hari Minggu 17 April 2022 telah ditetapkan calon majelis sebanyak 9 calon situa dan 5 calon samas, yaitu untuk calon situa Bapak Januariston Purba, Bapak Aladin Manihuruk, Bapak Jarisden Jaya Manihuruk, Bapak Saing Raja Girsang, Bapak Jan Rudi Haloho, Inang Milda Gultom, Bapak Obero Sipayung, Inang Erika Sinaga, dan Inang Irawati Saragi.
Untuk calon Siamas, Bapak Sandy Manson Sinaga, Inang Deliana Sitepu, Bapak Hotdiman Nenggolan, Inang Francisca Novaria Sinaga, dan Inang Vien Carolina Sipayung. Marguru Sidi tahun 2002 sampai 2024 akan dimulai pengajaran pada tanggal 1 Mei 2022 secara tatap muka hadir di gereja jam 8 pagi dengan pengajar yang telah dibacakan tadi, Koordinator Pendeta Organisasi Lahi, pengajar selanjutnya adalah Bapak Situa Lumbang Sitopu, Inang Situa Nurita Saragi, Inang Situa Marina Purba, Inang Situa Helda Yespayung, dan Bapak Situa Redwin Sitopu. Pembangunan balkon gereja. Pembangunan balkon gereja sudah dalam tahap pengerjaan. Mari kita semua jemaat mendukung dalam doa dan memberikan ucapan syukur bagal luhur untuk pembangunan tersebut. Total biaya yang dibutuhkan yaitu 175 juta rupiah. Ibadah Youth Ministry GKPS Distrik 7. Hari ini, Minggu 24 April 2022, akan diadakan ibadah Youth Ministry GKPS Distrik 7 yang akan dimulai pukul 17 WIB bertempat di GKPS Cikoko dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Rolandi Situmorang, kesaksian pujian Denisa Purba. Kepada Nawaposo GKPS Jantung, diminta untuk menghadiri ibadah ini dan juga dapat bergabung melalui live YouTube di GKPS TV Channel. Perjumatanganan Majelis Jemaat. Sampai dengan hari ini masih terdapat 4 kepala keluarga lagi yang belum mengisi sensus jemaat. Dihimbau kepada Majelis Perjumatanganan untuk jemput bola agar semua jemaat dapat mengisi sensus tersebut. Ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan pada minggu ini tanggal 18 sampai dengan 24 April 2022. Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Untuk kas jemaat, saldo awal 60.016.550 rupiah, pemasukan 4.276.500 rupiah, pengeluaran 3.740.000, saldo akhir 60.553.050 rupiah. Untuk kas pusat, saldo awal 8.038.500 rupiah, pemasukan 2.515.500 rupiah, pengeluaran 0, saldo akhir 10.554.000 rupiah. Untuk seksi badan dan tumpuan, saldo awal 118.606.550 rupiah, pemasukan 1.320.000 rupiah, pengeluaran 0, saldo akhir 119.926.550 rupiah. Untuk kas pembangunan balkon gereja, saldo awal 86.700.000 rupiah, pemasukan 44.540.000 rupiah, pengeluaran 45 juta rupiah, saldo akhir 86.240.000 rupiah. Untuk kas resort, saldo awal 2.473.500 rupiah, pemasukan 1.214.000 rupiah, pengeluaran 0, saldo akhir 3.687.500 rupiah. Sehingga secara keseluruhan, saldo awal minggu lalu 275.835.100 rupiah, pemasukan seminggu ini 53.866.000 rupiah, pengeluaran 48.740.000 rupiah, saldo akhir 280.961.100 rupiah. Untuk warta petugas ibadah Minggu 1 Mei dan juga nama-nama jemaat yang sudah isi sensus dapat dilihat pada e-warta yang dapat di-download pada website GKPS Jantung. Demikianlah ting-ting pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita dalam doa. Kemuliaan bagi Engkau, Tuhan Allah Bapa dalam surga, untuk kasih setiamu pada kami, sehingga kami boleh beribadah kembali pada pagi hari ini, baik kami yang ada di ibadah di gereja ini, maupun yang ada jemaatmu di rumah masing-masing. Tuhan, kami telah mendengarkan warta jemaat dan warta keuangan dalam jemaatmu ini. Berkati Tuhan setiap jemaatmu, dan juga kiranya semua jemaatmu boleh ambil bagian dalam setiap kegiatan pelayanan di jemaatmu ini. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan, sehingga kami boleh kudus di hadapan Tuhan, dan kami bertemu kembali pada ibadah-ibadah kami selanjutnya. Terpuji Engkau Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Amin.
Sebelum kita bernyanyi, mari kita dengarkan persembahan pujian dari Bapak Situa Aperman Purba. Yang kedua nanti persembahan pujian dari Lamsia GKPS Cijantung. Tes. Udah. Horas mau bata ganupan. Tentang pengut duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Dengan hati yang tulus, dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu dan setiamu
dan tulus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu.
Mari sebelum kita mendengarkan khotbah dari Pak Pendeta kita angkat pujian dari PKJ nomor 241 ayat 1 sampai 2. Aku tahu hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sana ladang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa buat kesempatan
di mana kami dapat bersekutu bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini, di dalam memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, pada saat ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami di dalam menerima firman Tuhan, sehingga firman yang ditabur itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul ataupun Lahwani Apostel. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 9, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia, demikian firman Tuhan. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikianlah firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang perjalanan kehidupan, Boido HP kita menggambarkan perjalanan kehidupan kita ini seperti dimensi waktu. Masa lalu, masa kini ataupun sekarang, dan masa yang akan datang. Au malasur mangidah nakanayah umadi patuga Bapak Porhanger sonari namar minggu khusus bani lansia. Au hudingat ma inan opungondi. Anggo pajuppa hanami halani SMA doha nami marujung gulu opung. Anggo pajuppa hanami, hal yang paling dia senangi ketika berjumpa dengan cucu-cucunya adalah bercerita tentang masa lalunya. Marusu tumang si dia marturi-turian pasal kami dulu. Alani mantan asisten wedana do opungoni sarang Padang Hinan bercerita do ia sonaha pardalan ni gereja ataupun perjalanan kekristenan i sarang Padang. Sering sekali dia dengan sukacita patugakon ataupun menceritakan apa yang dia alami pada masa lalunya. Dan yang akhirnya dia berefleksi pada masa kini dan membuat satu keputusan di dalam perjalanan kehidupannya. Awang gusonari halani luar biasa do karya ni Tuhan ini opungondi. Ang gusonari awang marmalas nyuhur doa mandalani goluk. Sampai dia sempat mengatakan sebelum dia meninggalkan dunia ini, aku sudah siap, makani parmateni pe sada hasanai patugahni. Langadong tonah naligan. Lo mati iya yatawan ni merdeka ay dasak. Buis mahosahan. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan, ang goy kita pa ni panorang ni tekston ketika kita melihat firman Tuhan pada saat ini,
Sebenarnya penulis Kisah Para Rasul di sini dia bercerita tentang kesaksian di Paulus pada saat itu. Dia mengangkat cerita tentang bagaimana masa lalu Paulus yang dia tuliskan, dan dia akan memberitakan sonahado proses terjadi perubahan di dalam kehidupan Paulus. Yang sebelumnya dia adalah seseorang yang bernama Saulus. Akan ida kita, mungkin ini seperti sedikit mengulangi, dan saya yakin kita sudah banyak memahami tentang latar belakang bagaimana proses perjumpaan Paulus dengan Tuhan yang mengubah kehidupannya, yang sebelumnya dia adalah menjadi seseorang yang sangat ditakuti oleh orang-orang Kristen pada saat itu, yang akhirnya dia dipakai untuk memberitakan Injil di daerah Romawi. Bahkan pelayanan Paulus begitu diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana masa lalu Paulus jelas ida kita bani panorang di teks tahun kita bisa melihat di dalam firman Tuhan pada saat ini. Latar belakang Paulus, dia adalah seorang Yahudi. Dia adalah seorang yang ahli di dalam kitab suci. Bahkan di Taganupan kelompok Yahudi, dia juga adalah bagian yang menganggap diri mereka adalah kelompok yang eksklusif. Hal ini ginopan Israel dan Nisidia kan itu kan. Makanya mereka adalah kelompok yang begitu luar biasa panganggap Nisidia. Sehingga Taganupan hinargan di Tuhan, ketika ada orang yang tidak sepaham dengan mereka, itu adalah menjadi salah satu musuh Nisidia. Termasuk bani panorang ni teks taon adalah kelompok ni Paulus ketika dia menjadi masih seorang yang bernama Saulus. Dia adalah orang yang ditakuti di dalam penyebaran kekristenan bani panorang Ijia. Nah, adu masa lalu ni Paulus, anggoda hita bani panorang ni teks taon, firman Tuhan mengatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kenapa seperti menjadi sebuah persoalan Paulus, persoalan kelompok ni Paulus bani panorang ai ketika dia masih menjadi musuh bani halak napor saya bani Kristus bani panorang ai. Ketika Damsyik ini menjadi pusat pelarian di halak Kristen, ini menjadi resiko yang sangat besar bani panorang Ijia. Kenapa? Damsyik itu adalah daerah perdagangan yang sudah berkembang. Ketika Damsyik menyebar kekristenan, maka bani panorang ai doma semakin begitu berat tantangan Nisidia untuk nalaho membatasi perkembangan kekristenan bani panorang Ijia. Maka ini Taganupan na hinargan ni Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan pada saat ini, sebenarnya dalam karakter Paulus di dalam nalaho mandalankon bani panorang ai, dalam konsep pemikiran Paulus, dia yang lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Karena yang dia pahami, yang dia imani adalah menjadi musuh bagi mereka ketika tidak sepaham dengan apa yang mereka konsepkan. Luar biasa, anggoda hita bani panorang ni teks taon dengan semangat yang berkobar-kobar. Jadi anggo marturi-turian nah ado semangat yang berkobar-kobar on mungkin nasiam orang tua nami na lansia ijon dong do pengalaman nasiam sanggah penjajahan hinan, mungkin ada yang seperti itu. Bagaimana dengan semangat yang berkobar-kobar ini nalaho melawan setiap penjajah na masuk ke daerah. Dengan kata lain, ada jiwa pahlawan bani panorang ai. Bahkan Paulus juga merasakan ia bani panorang ai adalah pahlawan bani ahana ihapor sai. Maka ini dengan semangat yang berkobar-kobar dia datang. Dan itaganupan na hinargan ni Tuhan.
Ang udahita ko mabani panoran ni teksaon, legalitas ni Paulus untuk nalaho patupuhon halak Kristen bani panorang ay, di daerah Damsik ay, itu adalah hal yang legal. Yang tidak dipermasalahkan. Dan bahkan sudah diberikan izin oleh imam besar. Ang udahita ijon, sesuatu yang mereka akan lakukan bani panorang ay, sudah dirancang dengan sempurna. Legalitas ni dumadong. Semangat luar biasa. Tapi hitaganupan na hinarga ni Tuhan. Menarik sekali. Ang gudahita ba ni panora ni tekstaon. Akan na doma isiap konsidia. Apa yang sudah mereka rencanakan. Itu tidak berjalan. Ketika Tuhan mengatakan tidak. On mapoy na parlobe na boy ida kita nagabil sa perenungan itaganupan na hinarga ni Tuhan di dalam setiap merancang apa yang akan kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita pada masa kini. Ipasinga doho mamarhite hata ni Tuhan bani panorang on bagaimana kita meminta penyertaan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Bagaimana kita meminta campur tangan Tuhan bekerja di dalam setiap program ataupun rencana yang kita kerjakan. Asipe memang bani panorang ai, Saulus kan dia tidak orang yang percaya kepada Tuhan bani panorang ai. Tapi begitu matang apa yang mereka sudah susun bani panorang ai, aseboy maibatasi perkembangan kekristenan di daerah Damsik bani panorang ai, legalitas ni domba idapot ni. Dokusiay taganupan, dia berangkat dengan semangat yang begitu luar biasa. Bahkan pasukan yang begitu luar biasa. Tapi perjumpaan Tuhan dengan Paulus mengubah apa yang semua yang sudah mereka rencanakan itu berubah 180 derajat. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan menarik menjadi perenungan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada satu lagu mengatakan, masa lalu biarlah masa lalu. Belajar kita melalui pengalaman di Paulus ketika masa lalunya adalah seorang Saulus. Musuh bagi halak Kristen bani panorang ai. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Saulus diubah Tuhan menjadi Paulus. Pangodok-odok inan iubah nebata menjadi seorang yang bersaksi. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan, akan unaboy na kita ang gabi sa perenungan selanjutnya bani panora ni tekstaon, bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan, apa yang bisa terjadi perubahan di dalam kehidupan kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Perjalanan Paulus dari Yerusalem ke Damsik itu adalah proses perjumpaan mereka dengan Tuhan. Ku gereja on pesa sitong ni boydo gabe iyanan perjumpaan tapakon nebata. Pertanyaannya adalah, berjumpa dengan Tuhan enggak kita sekarang? Ya kon hita do perjumpaan tapakon nebata. Perjumpaan tapakon Tuhan bani panorang on ate lang. Atau hanya sekedar rutinitas saja. Siholan do luar biasa do siholan namin sonari lo Bapak Peranger ni sada inang contoh. 2 tahun malangong kamar minggu. Ya, pusokan tumanguhurhu. Halani lalak mairumah marminggu. Pertanyaannya, anggo irumah pehita marminggu, pajupah pakon Tuhan atak lang. Proses perjumpaan Paulus dengan nebata bani panorang ai di dalam tempat yang tidak direncanakan. Tapi taganupan bani perdalanan di Paulus bani panorang ay ketika dia akan berangkat nalako membatasi perkembangan kekristenan bani panorang ay terjadi perjumpaannya dengan Tuhan dan itu mengubah kehidupannya. Jaraon makomana menarik masa lalu kita biarlah itu masa lalu tapi sekarang kita harus berjumpa dengan Tuhan. Amin. Sehingga perjumpaan kita dengan Tuhan itu akan merubah cara berpikir kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan merubah cara bertindak kita. Sehingga perjumpaan kita dengan Tuhan membuat kehidupan kita menjadi berkualitas. Bukan hanya sebatas kuantitas. Hidup orang yang percaya. Hidup yang sudah berjumpa dengan Tuhan.
adalah hidup yang berkualitas. Jangan menarik kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Ang ganda hita ba ni panora ni tekstaon. Topik mingguan ta makatahon parjumpahan pakon Tuhan Yesus na makorhon hamubahon. Dengan minggu ta ay minggu quasimodogeneti. Seperti anak yang baru lahir. Akadona boy kita ba ni panora ni tekstaon melalui pengalaman Paulus, dia diibaratkan mengosongkan diri seperti anak yang baru lahir di dalam perjumpaannya dengan Tuhan, dan yang akhirnya hidupnya bukan yang dulu lagi. Seperti sebuah nyanyi dongeng ni anak sekolah minggu. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalamku. Refnya mengatakan Yesus hidup dalamku, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus sudah di dalamku. Akado kataridahan ketika Yesus ada di dalam dia adalah kualitas hidupnya. Maka kita ganupan na hinarga ni Tuhan hasipe memang langdas teks sabani panorang on bagaimana kelanjutan kehidupan Saulus ketika diubahkan oleh Tuhan, tapi maningon idah kita dokoma ijai bagaimana perubahan yang terjadi ketika Saulus sudah berubah menjadi Paulus. Nah hinan age gabe si odoh do iya bani halak na saya, tapi yang akhirnya dia dipakai Tuhan untuk menjadi saksi kubani haganupan halak tekusut Romawi bani panorang ai dan menyebarkan kekristenan. Menjadi saksi-saksi tentang Kristus. On mana perlu bita ganupan. Nah kadogoluta on bisa menjadi bersaksi tentang Kristus di dalam kehidupan kita, marhitehon di kualitas ni goluta. Bukan berbicara tentang sudah berapa lama kita menjadi seorang Kristen, tapi berbicara tentang bagaimana kualitas kita sebagai orang Kristen. Maka ini taganu panahinarkan di Tuhan ketika anggota hita bani ayat onomai, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Ada suatu perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Paulus bani panorang. Pergilah, ada tindakan. Bangunlah, ada suatu perbuatan. Nama ningon ihorzakon dengan orang yang berjumpa dengan Tuhan. Bukan berhenti. Jadi Bapak Inang tangganupan na hinarga ni Tuhan, anggo markendaraan hita, marsepeda motor atau marsepeda, maningon bergerak doon. Asiulang madabu. Tapi anggo soh iya, yakin mana siam, langboy dia akan tetap berdiri dengan tegak, dia pasti akan terjatuh. Nah itu HP gulu ni halak na persaya ay dia harus terus bergerak, dia harus terus berbuah. Dia harus terus bekerja di dalam kehidupannya. Sehingga tagadupan na hinarga ni Tuhan, dia terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam kehidupan yang na ia rusukon nebata, di dalam kehidupan menjalani hidup yang diperintahkan oleh Tuhan, dan disitulah dia menjadi saksi Kristus dan hidupnya adalah hidup yang berkualitas. Dan hidupnya adalah hidup yang berkualitas. Kemudian apa duahon hita ganupan anggo ibong konhita tekstaon bani surat Efesus, surat ni Rasul Paulus itu sendiri kepada jemaat di Efesus. Bani Efesus ada ayat 4 dia tahun, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Akado anami sebenarnya ketika mempersiapkan firman Tuhan bani panorang on marhitehon ni kisah para rasul, pengalaman di Rasul Paulus. Kenapa ya seorang pejuang kok harus begitu cepat melempem? Paulus dengan semangat yang berkobar-kobar, dengan konsep yang sudah begitu luar biasa, dengan kata lain, dia adalah seorang pejuang, tapi doko si pajupa ia pakon nebata, masih terjadi perubahan yang begitu luar biasa. Aturan di teruslah berjuang sampai mati. On dugoran di pejuang kan itu kan. Tapi taganupan na hinarga ni Tuhan, akan doon na ida kita marhite Efesus on ipatuga dokoma ternyata
ketika Tuhan yang bertindak di dalam hidupnya. Jadi Paulus ingin berbicara tentang bahwa itu bukan karena dirinya, itu bukan karena perbuatannya, itu bukan karena kehebatannya. Dan dia mengatakan di dalam Efesus 1 ayat 4 ini, bahwa Tuhan sudah memilih dia sebelum dunia dijadikan. Dia mengaminkan bahwa perubahan yang terjadi itu adalah karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Karena perbuatan Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Sehingga irefleksihon hanami mahuse tekson. Iya ya. Auhinan mulai SMA. Lalap doa bergumul sa tabi hutong-tongah ta. Bergumul untuk berhenti merokok. Kuliah. Lalap doa. Iya janji. Hanggang pacaran hinan. Iya janji aku. Gak merokok pun aku. Tokinasay. Tapi taganupan. Dop ko si pandita maaw. 7 tahun na lewat itempat kon maawi Tanjung Pinang, lang behu pikir hon berhenti merokok, berhenti HP sendiri. Halani opname. Tapi lang halani sigaret atau iopname. Cuman itulah proses untuk aku terjadi perubahan di dalam kehidupan. Anggohinan, aku harus berhenti merokok. Pasti bisa. Aku pasti bisa. Gampangnya itu. Enggak masalah itu. Sampai 3 bilang boy. Akhirnya memang mulai SMA martunggu mau. Apalagi lo masuk pikar. Adong siara ni maningon mendapat surat kesehatan i ronsen. Anggo ay mabiar mau. Wala ni SMP do mamangiso pao. Agaw mon. Anggon kauna rin mon. Anggo ipre sa wahap paru-parukon. Wahap ijon atik aha magambar ni. Ijon atik aha ay may bagasuhur. Makani sangga mulai masuk mau pikar. Tunggok keluar biasa, Tuhan tolong hamba, mampukan aku untuk bisa berhenti merokok ini. Tapi itulah cara Tuhan bekerja. Sampai sunari, AGP sunah halak mengisip ijay, parduli pilang bakwin. Ang hinan, ulang sopat, lang hujolom sigaret. 1 jam aja sudah begitu luar biasa. Paling sedikit 2 bungkus dalam 1 hari. Maning sujolomon kudai. Sampurna 1 bungkus, samsu 1 bungkus. 2 bungkus ay jolom ay lalap. Ay sangga mangisop dope ay dah. Sangga SMA luar biasa dope ay. Adong hasoman GKPS humang Kuryani. Tarsonggot ia mangidaaw jadi pandita. Masa si Hendrik pandita ni? Roma-homa na iyaton. Iya memang pendeta lah. Ang gudigat hinan di SMA ayos ini. Halani kehadiran nami sangga SMA hinan, kehadiran yang tidak diharapkan. Betul nasiam do kehadiran yang tidak diharapkan. Songon Pauluson mahoma pengalaman yon. Anggoro Paulus bani tupuan ni halak Kristen bani orang ay itu adalah menjadi sebuah ketakutan. Hanami pe anggoro hinan sangga keluar main SMA, anggoro hanami kukantin, anggo sopat bubar masih dia halaniaha. Dong istilah ni sa tabi hutong-atong ulang negatif kita berpikir. Adong istilah susutante. Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Tapi memberi si dia tertekan doa ilang halani sukarela. Karena apa? Karena kalau tidak memberikan, maka terjadi persoalan dalam hidupnya. Halani sumbangan ay, patupu maay, santabi utong-atong ipakai maay untuk membelikan sesuatu yang tidak baik bagi tubuh. Tapi aku sekarang berani mengatakan, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalamku. On masonari Hendrik Barus, nahinan ihabiari, tapi sekarang dipakai Tuhan untuk memberitakan suara kebenaran, firman Tuhan di tengah-tengah dunia. Amin. Yakin hanami sonaido homa pengalaman hidup na siyam Bapak Inang. Akan ada pengalaman masa lalu na yahako na siyam. Tapi biarlah itu masa lalu. Masa kini itu adalah menjadi sebuah komitmen baru untuk kita menjalani kehidupan kita yang akan datang. Sehingga apa? Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berkualitas. Jadi ulang lalap bani masa lalu ay. Ulang halani masa lalu kita tidak berani menatap masa depan. Inan, lang tanggung juga nih bah. Makanya sampai sonari may lado ang guhugareja nini. Ang guhudigat masa lalu ko nini. Ay, masalah mahuma.
Tapi biarlah masa lalu itu menjadi penghalang. Halani dia rando mantan penjahat jadi si tua, daripada mantan si tua jadi penjahat. On mana menarik. Makanya ipatuga bani topik mingguan tabani panorang on. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus memberikan sebuah perubahan di dalam kehidupan. Dan perubahan itu adalah karya Tuhan. Perubahan itu terjadi karena kuasa Tuhan. Alanya itu ganupan na hinargan ni Tuhan ketika kita bergumul pada saat ini di dalam kehidupan kita yang masih terus di dalam hidup yang penuh dengan kebusukan, penuh dengan persoalan. Mari kita meminta campur tangan Tuhan untuk mengubahkan hidup kita. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kepintaranmu, tapi andalkanlah Tuhan di dalam mengubah hidup. Ketika adong persoalan tabani panorang on Bapak Ina Taganupan mungkin diombahta, mungkin pahoputa, na mambahin pusukan uhur hita bani panorang on. Mari kita mengandalkan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Dan mari kita meminta Tuhan campur tangan untuk menyelesaikan persoalan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga ada perubahan yang terjadi di dalam hidup kita karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Amin. Martonggo mahita. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Kami belajar melalui pengalaman iman Rasul Paulus. Ketika berjumpa dengan Tuhan memberikan suatu perubahan besar terjadi di dalam kehidupannya. Yang sebelumnya dia adalah musuh bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengubah dia, dia menjadi saksi tentang Tuhan di dalam hidupnya. Kami yakin dan percaya Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami melalui pengalaman iman Rasul Paulus yang mengingatkan kepada kami bahwa di dalam pengalaman kehidupan masa lalu kami yang mungkin kami jauh daripada Tuhan, yang mungkin kami meninggalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami dan kami percaya campur tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Yang mengubah kami pada saat ini menjadi kehidupan kami, kehidupan yang berkualitas karena kami bersama-sama dengan Tuhan. Ya Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap hadir berkati firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Sehingga firman itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga keberadaan kami Tuhan bisa menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah rumah tangga kami. Berkati kehidupan kami ya Bapa. Berkati orang-orang yang kami cintai. Berikan kesehatan kepada kami. Berkati juga setiap pekerjaan tangan kami. Berkati anak-anak yang sudah Tuhan titipkan di tengah-tengah rumah tangga kami. Berkati cucu-cucu di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga kehidupan mereka Tuhan menjadi kehidupan yang berkualitas bersama-sama dengan Tuhan. Ya Bapak, pada saat ini kami mau berdoa buat Inang Deminar Tanjung yang dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Ya Bapak, biar Engkau memberkati setiap obat yang diberikan kepadanya. Biar Engkau memberkati setiap peralatan medis yang dia pakai. Berkati setiap dokter yang Engkau pakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, semuanya itu adalah jalan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepadanya. Berikan kekuatan, pengharapan yang daripada Tuhan kepada Inang Deminar Tanjung Tuhan. Sehingga melalui kekuatan dan pengharapan yang hidup daripada Tuhan, itu merupakan kekuatan yang bisa dia pakai Bapa untuk melawan setiap penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Begitu juga setiap keluarga Tuhan yang merawat, yang mencintai Inang Deminar Tanjung. Biar Engkau juga yang memberkati mereka Tuhan. Memberikan kesabaran kepada mereka di dalam memberikan perawatan. Memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan di dalam merawat inang itu. Sehingga melalui kehadiran keluarga, itu merupakan
kekuatan juga Tuhan di dalam melawan setiap penyakit yang ada di dalam tubuh inang tersebut. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa buat Bapak Situa Usman Girsang yang mengalami sakit di daerah kakinya. Dan setiap rencana Bapak itu Tuhan yang akan berobat. Biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan menunjukkan jalan sehingga melalui pengobatan yang dia lakukan, itu merupakan jalan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa buat Bapak Kumpul Karo-Karo, Inang Lukertina Burugisang, Situa Zidin Sinaga, Bapak Timbul Afonsius Saragi, Inang Forliana Rajaguggu, Situa Emeritus Doryakam Saragi, Namaposo Luki Simarmata, Inang Luyana Borudamanik, Inang Rosdiana Girsang, Pakonyombah nami Clarissa Tondang. Terima kasih Mabamu Tuhan, dari itangar nami mereka semakin dipulihkan di dalam proses berobat jalan. Ya Tuhan, biarlah Engkau tetap memberkati setiap proses pengobatan na idihuti si dia. Asimarhiteho ni haganupan in Tuhan, setiap obat-obatan yang diberikan kepada mereka, setiap terapi tindakan medis na ipakai si dia, semuanya itu untuk memberikan kesembuhan kepada mereka sehingga mereka bisa disembuhkan kembali dan kami dapat bersama-sama bersekutu di dalam sukacita, di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat saudara kami Ami Saragi. Nabani panorang on Tuhan doma merumur 20 tahun. Tuhan, biarlah Tuhan yang tetap memberkati setiap proses-proses perkembangan di dalam kehidupannya. Posaya doa nami Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Alanyai Tuhan, yondoskon hanami, hinaholongan diurnamiin, Ami Saragi Pakon Andre Tondang. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan kepintaran hubani si dia. Sehingga melalui perkembangan mereka, kami dapat melihat begitu luar biasa karya Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bani haganupan orang tua nami na doma lansia. Di dalam tahap-tahapan lanjut usia ni si dia pe Tuhan, tetap yondoskon hanami si dia hubamu. Asihama na memberi semangat hubani si dia. Beriham kesehatan hubani si dia Bapa. Pasu-pasuham keluarga ni si dia. Pasu-pasuham kehidupan di sini. Setiap apa yang mereka kerjakan biarlah itu menjadi jalan Tuhan untuk memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan mereka. Aseibagas hatuaon ni si dia pe Tuhan. Tetap mereka bersuka cita karena Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan ni si dia. Sonehoma Bapa bani panorang on proses pembangunan balkon gereja nami on pe Tuhan. Tetap yondoskon hanami hubamu. Biarlah setiap tahapan-tahapan pembangunan ini Tuhan berkati. Sehingga boleh berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Begitu juga Tuhan, biarlah Tuhan yang mencukupkan setiap perbelanjaan yang dibutuhkan di dalam proses penyelesaian pembangunan balkon gereja namion Bapa. Kami percaya tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan membuka hati jemaat Tuhan yang ada di sini. Untuk mau memberikan berkat yang sudah mereka terima untuk mendukung program di tengah-tengah jemaat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sunai homai tonggon hanami Bapa niombah nami na ibaga studi bani panorang on di dalam studi sidea pe Tuhan tetap yondoskon hanami hubamu. Berkati mereka Tuhan, berikan semangat untuk belajar, berikan kesehatan hubani sidea, bereham kapentaran hubani sidea. Aseboy asipe memang marhitehoni media teknologi na ipakai si dia bani panorang on yang tidak mampu na membahain tatap muka hubani si dia halani situasi pandemi bani panorang on Tuhan. Tapi kami percaya ketika Tuhan memberkati, membuka hati mereka, memberikan semangat kepada mereka, tetap dapotan si dia Tuhan kapentaran bani setiap pelajaran yang mereka ikuti. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami, Kristio Rabi Agung Nenggolan, Raul Purba, Jandi Nugroho Saragi, Josafat Immanuel Haloho, Kristiani Sitopu, Jetawati Situmorang, Kathleen Aprilia Girsang,
Stepanus H. Simanjorang, Inang Situa Sugiyarti Sijabat, Aprita Maharni Damanik, Bapak Mikael Apriyadi Sinaga, Abraham Predli Simarmata, Yohana Damayanti. Yang pada minggu-minggu ini Tuhan merasakan sukacita daripada Tuhan, karena Engkau menambahkan umur 1 tahun di dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan mereka ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang tetap memberkati mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka ke depan. Biar Engkau tetap yang memberikan kesehatan, memberkati setiap pekerjaan tangan mereka, memberikan kepintaran kepada mereka yang sedang mengikuti studi. Sehingga melalui berkat-berkat Tuhan itu bertambah-tambah sukacita di dalam kehidupan mereka, di dalam menjalani kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa buat keluarga Bapak Minsen Sipayung yang pada minggu ini juga merayakan ulang tahun pernikahan. Kami mau serahkan keluarga ini ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Bapa. Biar berkat-berkat-Mu juga melimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, persoalan di dalam hidup kami. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan turun tangan dan campur tangan di dalam menyelesaikan setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 5a. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ku takkan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena kenyakannya dadaku gelisah akan masa menjelang. Aku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin Nampaklah yang baik di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh, dia di seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang pegang. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan. sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama
Pergilah, sebab Tuhan telah menyatakan kepada kita apa yang baik dan berkenan kepadanya, yaitu melakukan kebenaran dan keadilan, teguh berpegang pada firman-Nya, dan hidup dalam kerendahan hati. Tunaikanlah tugas pelayananmu dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa bersamamu dalam melakukan segala pekerjaan yang baik. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Terpujilah Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada anggota Jemaat Cijantung yang di rumah, dan secara khusus Kubani Nasyam orang tua nami lansia, naboi hadir Bani Panorangon mendihuti ibadah minggu. Malas tu manguhur mangidah Nasyam orang tua nami. Totu siholan matene boi hadir i gereja. Icubahan nami peholi dalam kondisi sonarion boi sabulan sahali Nasyam hadir i gerejaon. Alani pajupah kanami pakon orang tua nami mardalan esongon na jenges dope baju ni ham nini 2 tahun malangi pakai nini homakan. Iya, itonggor hanami si hol ni hur nasyamai, totu halani malas ni ukur tumang doa itene. Tapi tetap kita jaga protokol kesehatan. Panorang ni holi tanggal minggu papigahon, coba irang-rangi hanami pakon PHMJ. Nah pasti boi sebulan sahali Bani Panorangon Nasyam hadir marminggu tene. Nah padua hon terima kasih ku Bani Bapak Situa Aperman Purba nado membere puji-pujian sonai homahu Bani paduan suara tupuan inang pakon Bapa lansia. Jenges tumang Nasyam mendoding Bani kursi masing-masing. Untuk ke depan nuhur nami hubani hita haganupan, paduan suara, kor, martupu Manasyam Bani inganan masing-masing, anggo sihol lahoma muji Tuhan taibagas kebaktian. Sonai homa halani situasi inganan tasonarion, untuk vokal grup diar homa boi itoruhon i samping kanan tene. Jadi usaha kita na atas panggungon yang melayanilah di atas, untuk persembahan kita tetap berada nanti di bawah.
Terima kasih kubani nasiam Bapak Inang, nabudari kerja keras nasiam tene, boy pator sahon ingananon. Begitu semangat kebersamaan untuk menciptakan ruang ibadah kita pada hari ini dan minggu-minggu berikutnya. Salut dan luar biasa. Depan tiba-tiba sudah dicat. Peralatan tim multimedia juga luar biasa. Terima kasih untuk tim multimedia. Kerja keras ya untuk memindahkan, tetap dijaga peralatan kita nanti. Bani Nasiam, Bapak Song Leader dan Joshua, terima kasih. Adong informasi tambahan ku Bani kita Haganupan, Pandita Oberlin, doma pindah rumah doda, lang pindah kuria, pindah rumah dari Gang Encong ke Jalan Manunggal Bakti nomor 35. Masih Kalisari sektor 4. Jadi anggo sihol menjumpahi pandita langhu Gang Encong be, tetapi Manunggal Bakti nomor 35 RT 10 RW 11. Nah, mengikut sama-sama kita lihat bahwa proses pembangunan balkon masih berjalan dan dana sudah kita sama-sama lihat terkumpul kurang lebih 106 juta. Tentu kita harapkan semua anggota jemaat bisa berpartisipasi untuk memberikan, besar kecil di hadapan Tuhan tentu sama. Melalui tangan kita juga bisa kita sampaikan proposal kepada saudara kita yang lain, kerabat, atau siapapun yang tergerak untuk membantu pembangunan balkon kita. Terakhir kami berbicara dengan pengurus sarana dan prasarana, kalau memungkinkan kita akan perbaharui AC ruangan kita yang di atas supaya lebih nyaman untuk beribadah. Tentu semuanya itu kembali kepada kita semua. Saling marsiurupan, saling mendukung, saling membantu. Banyak hal yang dapat kita beri. Sisi dana, puji Tuhan, tentu doa dan dukungan semangat dari semua anggota jemaat itu akan dapat kita realisasikan. Dan rumah yang di samping pun akan kita proses untuk menjadi ruang sekolah minggu. Saat pertongguan kami informasikan ada yang akan membantu kita untuk memperbaiki ruang sekolah minggu. Kita doakan keluarga tersebut, keluarga Bapak Sumbayak Boru Purba, kiranya mereka dapat segera untuk menindaklanjutinya. Kemungkinan setelah Lebaran proses untuk renovasi ruang sekolah minggu dapat dilaksanakan. Jadi kepada guru-guru dan pengurus sekolah minggu untuk mohon kesabarannya karena waktu agak mundur sedikit. Kita mengikuti kontraktor tersebut. Jadi itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada yang bertugas. Kita sapa jemaat kita yang di rumah, kemudian nanti kita tutup ibadah secara online, kita lanjutkan dengan HBN khusus untuk yang ada di gereja ini. Terima kasih terlebih kubani pandita ini. Luar biasa, pendeta kita ini semangatnya lebih besar dari orangnya. Sangat luar biasa. Ya.
Semoga Tuhan memberkati pendeta dan keluarga. Dan kepada majelis semua, terima kasih untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Jadi hujan mahita, sapa hita nai rumah. Pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini. Selamat hari Minggu.